Bayangkan, ini negara dengan bom nuklir, jet tempur tercanggih, dan budget militer terbesar di dunia. Kalah melawan petani yang pakai sandal jepit dari ban bekas dan jebakan bambu. 58.220 tentara Amerika tewas. Lebih dari 2 juta warga Vietnam tewas. Dan semua itu terjadi dalam perang yang bahkan tidak pernah secara resmi dinyatakan oleh Amerika. Ini bukan film. Ini adalah perang Vietnam. Perang yang mempermalukan Amerika dan mengubah dunia selamanya. Semuanya berawal bukan dari Vietnam, tapi dari rasa takut. Takut akan komunisme. Tahun 1954, setelah Prancis kalah dan cabut dari Vietnam, Vietnam terbelah dua. Utara dipimpin Ho Chi Minh yang didukung Uni Soviet dan Cina, mereka komunis. Selatan didukung Amerika, anti-komunis. Amerika punya teori yang namanya domino effect. Kata mereka, kalau Vietnam Utara jatuh ke komunisme, negara Asia Tenggara lainnya bakal jatuh satu persatu kayak domino. Indonesia, Thailand, Malaysia. Jadi, Amerika harus menghentikan Vietnam Utara dengan cara apapun. Awalnya cuma kirim penasihat militer, tapi tahun 1964 ada kejadian kontroversial bernama Insiden Teluk Tonchin. Amerika bilang kapal mereka diserang Vietnam Utara. Sampai sekarang, sejarawan masih berdebat. Itu serangan beneran atau cuma alasan yang dibuat-buat. Tapi karena insiden itu, Presiden Lyndon Johnson punya alasan untuk mengirim ratusan ribu tentara. Perang besar pun dimulai. Di atas kertas, Amerika harusnya menang dalam seminggu. Mereka punya B-52 yang bisa meratakan hutan, helikopter Huey, dan senjata paling modern. Tapi mereka lupa satu hal. Mereka perang di rumah orang lain. Pertama, musuhnya tidak terlihat. Tentara Viet Cong tidak pakai seragam. Siang hari mereka petani biasa, malam hari mereka jadi gerilyawan. Kamu tidak tahu siapa teman, siapa lawan. Kedua, medannya adalah neraka, hutan lebat, rawa, panas lembab. Amerika tidak bisa pakai tank dengan efektif. Sebaliknya, Viet Cong membangun 250 km terowongan bawah tanah di Chu Che, kota bawah tanah lengkap dengan rumah sakit, dapur, dan ruang rapat. Di bom pun mereka selamat. Ketiga, jebakannya sadis. Bukan cuma ranjau, mereka bikin jebakan panji stick. Lubang yang diisi bambu runcing yang dilumuri kotoran manusia biar infeksi. Bikin mental tentara Amerika hancur. Amerika frustasi. Mereka lalu melakukan Operation Rolling Thunder, pengeboman Besar-besaran, dan menyemprotkan agen oranye, racun kimia untuk merontokkan daun hutan. Tujuannya biar musuh kelihatan. Dampaknya hutan gundul. Tapi rakyat Vietnam membenci Amerika selamanya. Dan racunnya menyebabkan cacat lahir hingga puluhan tahun. Setelah perang selesai, tahun 1968 adalah tahun segalanya berubah. Saat hari raya terpenting Vietnam, Hari Tet, Viet Cong melancarkan serangan serentak ke lebih dari 100 kota, bahkan sampai masuk ke kedutaan besar Amerika di Saigon. Secara militer, Amerika sebenarnya berhasil memukul mundur serangan ini, tapi secara psikologis, Amerika kalah telak. Kenapa? Selama ini, pemerintah Amerika bilang ke rakyatnya, kita hampir menang, tapi kok tiba-tiba musuh bisa nyerang sampai ke jantung kota. Rakyat Amerika yang nonton TV melihat mayat tentara mereka sendiri tiap malam di berita. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, perang disiarkan langsung ke ruang tamu. Gerakan anti perang meledak. Mahasiswa demo besar-besaran. Muhammad Ali menolak wajib militer. Tentara sendiri banyak yang stres dan mengalami PTSD. Kepercayaan rakyat Amerika pada pemerintahnya runtuh total. Amerika menang di pertempuran, tapi kalah di pikiran rakyatnya sendiri. Setelah Tet, Amerika sadar mereka tidak akan pernah bisa menang. Mereka mulai menarik mundur pasukan secara perlahan. Ini disebut Vietnamisasi, biar Vietnam Selatan yang perang sendiri. Tahun 1973, Amerika dan Vietnam Utara
tanda tangan Perjanjian Paris, Amerika cabut, tapi baru 2 tahun setelah itu, tahun 1975, Vietnam Utara melanggar perjanjian dan menyerbu habis-habisan ke selatan. Apa yang terjadi selanjutnya adalah salah satu gambar paling memalukan dalam sejarah Amerika. 30 April 1975, Saigon jatuh di atap kedutaan besar Amerika. Helikopter terakhir terbang panik, mengangkut staf dan warga yang desperate naik ke atas atap. Banyak warga Vietnam Selatan yang setia pada Amerika ditinggalkan begitu saja. Perang 20 tahun itu berakhir. Vietnam bersatu di bawah bendera komunis. Domino effect yang ditakutkan Amerika tidak pernah terjadi. Jadi, apa pelajarannya? Perang Vietnam membuktikan satu hal, teknologi tercanggih di dunia tidak akan bisa mengalahkan tekad rakyat yang mempertahankan tanah airnya sendiri. Amerika datang dengan logika perang dingin. Vietnam berperang untuk kemerdekaan mereka. Perang ini menghancurkan satu generasi, meninggalkan trauma bagi kedua negara, tapi juga mengajarkan dunia bahwa menjadi negara superpower tidak berarti kamu tidak bisa kalah. Menurut kamu, apakah Amerika benar-benar kalah? Atau mereka cuma mundur? Tulis pendapatmu di kolom komentar.